Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Oppo Watch Free, smartwatch terbaru Oppo yang secara resmi dirilis di Indonesia ini dibanderol seharga 1,399 juta. Yap, 1,4 juta. Untuk spek yang ditawarkan, saya bisa bilang Oppo berani banget sih ngasih harga segitu. Pede banget gitu. Ya mungkin emang udah jadi ciri khas Oppo kali ya. Sering jual produk yang di mata konsumen yang ngerti spek selalu dilabeli overprice. Emang gimana sih Oppo Watch Free ini? Yuk kita mulai dari paket penjualannya. Boxnya simple, elegan, berwarna putih. Dan pertama kita buka langsung kelihatan Oppo Watch Free-nya. Dan pertama saya pegang ini kok kayak gini ya. Gak ada tombolnya lagi. Oke, kita lanjut. Di kompartemen kedua ada quick start guide dan juga safety guide. Dan terakhir ada satu buah charger magnetik 2 pin. Nah, kalau dua part terakhir ini mah kerasa mahalnya. Oppo Watch Free ini udah saya pakai kurang lebih 1 hari. Yang saya suka dari desainnya mungkin motif yang Oppo kasih di bagian strapnya ya. Leather ala-ala gitu. Dan bagian dalamnya juga ada semacam motif bantalan. Jadi nyaman sih. Tapi kalau desain bodinya biasa-biasa aja, mirip dengan Huawei Watch Fit. Kalian gimana? Suka nggak sama bentuk jam yang kayak gini? Jawab di kolom komentar ya. Material yang digunakan juga biasa-biasa aja. Kacanya 2.5D glass, tepiannya udah melengkung, tapi gak ada keterangan pakai jenis kaca apa. Udah di coating anti fingerprint juga, jadi bebas dari bekas sidik jari. Bagian frame dan juga belakang sama-sama terbuat dari plastik. Tapi meskipun plastik, build quality-nya solid banget. Strapnya dari silikon dan quick release juga. Tapi yang saya sayangkan buckle-nya ini masih plastik. Dan plastiknya kerasa murah. Kemudian diameternya gak bisa dibilang kecil juga. Tingginya 46 mm dengan kelebaran 30 mm. Yang punya pergelangan tangan kecil kurang cocok nih menurut saya. Tapi smartwatch ini lumayan tipis di angka 11,4 mm. Bobotnya juga ringan banget, 33 sampai 34 gram aja. Yang mereka banggakan salah satunya di bagian display ya. Panelnya menggunakan AMOLED di layar seluas 1,64 inci dengan resolusi 280 x 456 pixel. Ketajaman dan akurasi warnanya cakep banget sih. Bahkan mereka ngeklaim DCI P3-nya mencapai 100%. Saya puas dengan kualitas layarnya. Warnanya vibrant dan hitamnya juga pekat. Dilihat dari angle manapun kualitas warnanya nggak berubah. Tapi sayang sekali meskipun AMOLED, Oppo nggak ngasih fitur always on display di sini. Nah ini nih fitur yang banyak disukai para pencinta smartwatch, tapi di sini malah nggak ada. Pasti banyak yang kecewa sih. Dan untuk user interface-nya saya suka juga, simple dan responsif banget. Kemudian di sini udah ada fitur ambient display, jadi gak usah ribet ngatur kecerahan. Kemudian penggunaan outdoor juga masih terbilang nyaman. Dan ada fitur swimming. Ini untuk mencegah terjadinya accident touch karena tekanan air. Saya juga suka dengan tampilan notifikasinya. Informasi yang ditampilkan lumayan lengkap. Karakternya aja sih yang kurang banyak. Tapi itu wajar ya. Yang saya sayangkan dari UI dan juga UX di sini tuh karena gak ada tombol fisik ya. Jadi mereka gak bisa ngasih tombol home. Agak ribet aja sih kalau lagi pengen cepet balik ke home screen. Jadi harus satu persatu back. Kemudian gak ada tombol fisik tuh gak bisa ngasih tombol shortcut juga. Tapi untuk menyalakan layar jadinya tinggal angkat pergelangan atau tap layarnya 2 kali. Oh iya, kalau smartwatchnya udah mati, jadi kalau dinyalain harus sambung ke charger. Lumayan ribet ya. Kemudian watch face yang bisa kita simpan di smartwatch ini kurang lebih 6 atau 7 watch face tergantung ukuran watch face-nya. Tapi kita bebas mau menghapus yang manapun dan bisa menggantinya dengan watch face di aplikasi sebanyak 40 lebih. Dan ada fitur unggulan Oppo Watch yaitu AI Outfit. Fitur ini ada di Oppo Watch yang Wear OS tapi ternyata dibawa juga ke Watch Free yang bukan Wear OS. Fiturnya simple tapi lumayan menarik, gak bikin bosen lah. Bisa menyesuaikan dengan outfit kita. Dan jumlah olahraga yang didukung di Oppo Watch Free banyak banget ya, ada 100 mode olahraga.
Bahkan mau dipakai latihan berenang pun jangan khawatir karena smartwatch ini anti air sampai tekanan kedalaman 50 meter. Yang disayangkan dan banyak dikeluhkan, smartwatch harga 1,4 juta ini belum built-in GPS. Agak sulit diterima sih memang ya, untuk ukuran harga segitu belum ada GPS-nya. Dan untuk fitur kesehatannya terbilang sangat standar juga ya. Yang pertama ada heart rate sensor untuk memonitor detak jantung. Sensor ini bisa kita aktifkan selama seharian ya. Yang kedua ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. SpO2 ini tidak bisa seharian, hanya bisa diaktifkan otomatis ketika pembacaan kalau kita lagi tidur. Dan yang terakhir sleep monitoring untuk menganalisis kualitas tidur. Jadi cuma ada 3 ya fitur sensor kesehatannya. Sedangkan untuk fitur penunjangnya di sini ada weather yang informasinya lumayan lengkap. Kemudian ada countdown, alarm yang bisa langsung kita tambahkan dari smartwatch-nya, stopwatch, pengingat minum, kamera remote, musik controller, dan flashlight dan juga find phone. Dan baterai yang ditanamkan oleh Oppo di smartwatch ini adalah sebesar 230 mAh. Terlihat kecil ya. Tapi mereka ngeklaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 14 hari. Tapi hitung-hitungan saya dengan fitur sensor BPM aktif seharian kemungkinan hanya bertahan sekitar 7-10 hari. Dan yang saya suka dari smartwatch ini ngecasnya lumayan cepet ya kalau kita bandingkan dengan smartwatch lain. Bahkan mereka juga ngeklaim 5 menit ngecas bisa dipakai 1 hari. Oke, itu dia review saya di Oppo Watch Free. Saya sendiri masih kurang menerima kalau smartwatch ini harganya 1,399 juta. Harusnya bisa lebih murah, 1,2 lah atau 1,1 gitu. Karena ini smartwatch belum punya GPS, belum ada fitur AOD juga, stress level gak ada. Kemudian material strap dan juga buckle-nya harusnya bisa lebih baik. Jadi saya kurang merekomendasikan ya kalau teman-teman punya 1,4 juta buat beli smartwatch ini. Kecuali ya kalau kamu fans Oppo dan kamu juga suka di ekosistem Oppo ya no problem sih, sok-sok wae. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah informasi dalam video ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.